البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-babus salis wal khamsun ba'dal mi'ah 153. Babu jawazil bukai alal mayyit, bab bolehnya menangis terhadap orang yang mati bi ghairi nadbin wala niyahah, tanpa adanya nadb, yaitu memanggil-manggil si mati. Kenapa tidak membawa saya pergi? Kenapa engkau pergi terlalu cepat? Bilakah kita jumpa lagi? Wah, dan seterusnya. Bahasa-bahasa yang menimbulkan tambahan kepedihan hati. Wala niyahah, dan tidak ada ratapan-ratapan. Menyebut-nyebut kebaikan si mati sambil apa? Sambil berteriak-teriak dan seterusnya. Atau seperti yang dibudayakan dan menjadi agama bahkan oleh orang Syiah. Mengatakan apa itu wahsena limala tajina dan semacam itu, kalimat-kalimat macam itu. Wahai Husain, kenapa engkau tidak mendatangi kami? Kami sudah menunggu di Irak, tapi di Karbala engkau mati. Ya Husain, mendatangi kalian seperti janji kalian, tapi kalian yang tidak mau menolong dia. Dikhianati. Para mubtadi'ah yang mengkhianati Husain. Dan setiap zaman para mubtadi'ah yang selalu mengkhianati perjuangan, sebagaimana di zaman Syekhul Islam, para orang-orang Sufiyah yang mengkhianati perjuangan, tidak mau menolong muslimin dalam perang melawan Tartar. Malah apa? Malah para masyayikh Sufiyah yang melayani Raja Tartar dan seterusnya dengan alasan kalian datang sebagai hukuman Allah untuk muslimin banyak dosa. Kami membantu Allah. Ini penipu aja mubtadi'ah. Membantu menghancurkan muslimin, membantu orang kafir. Selalu seperti itu. Baik. Tidak seperti yang disebutkan di Indonesia, orang yang setia dengan kebenaran dianggap sebagai pengkhianat. Yang berkhianat adalah yang mengatakan dirinya ikut Nabi, ikut dalil, tapi prakteknya tidak ikut Nabi, tidak ikut dalil, berpaling kepada yang lain. Baik. Kemudian intinya apa pembahasannya di sini? Yaitu menangis itu boleh, yang penting tidak sampai meratap-ratap dan sebagainya. Amman niyahah faharam. Kata Imam An-Nawawi di dalam matan kitab Riyadhus Shalihin, adapun niyahah maka dia itu haram. Wa sayati fiha babun fi kitabin nahi, dan akan datang di dalam pembahasan niyahah itu satu bab dalam kitabun nahi. Kita masih di kitab Iyadatil Marid, insyaallah taala. Wa ammal buka, adapun masalah tangisan, fajaat ahaditsu katsiratun bin nahyi an, maka telah datang hadis yang banyak yang melarangnya. Tapi disebutkan penjelasannya dan pembatasannya. Wa annal mayyit yu'adzabu bi bukai ahli, dan bahwasanya orang yang mati akan disiksa dengan tangisan keluarganya itu. Ya, hadis Umar dan juga apa hadis Mughirah bin Syu'bah. Kata Syekhuna Abu Amr di sini. Kata beliau wahya muta'awwalatun, tetapi hadis-hadis larangan tadi ditakwil, yaitu perlu ditafsirkan. Wa mahmulatun ala man awsabih, dan dibawa kepada orang yang mewasiatkan itu. Kenapa yang mati masih disiksa dengan tangisan orang yang hidup? Ini apabila dia mewasiatkan itu. Adanya kebanggaan dan riya. Kalau yang menangisi hanya satu orang, oh berarti kurang famous, kurang terkenal. Tapi apa dia berwasiat, tolong iklankan biar satu kampung nangis semua. Nah, ini ada kebanggaan. Kalau masih kurang, bayar. Dan ada, hatta sampai beberapa tahun yang lalu ada klub yang kalau dibayar dia siap datang untuk menangis. Walaupun dia tak tahu siapa orang ini, tapi saya disuruh nangis, saya akan nangis. Biar nampak, oh yang kehilangan itu banyak. Syiah biasa. Memang tergantung bayarannya. Baik. Hatta di Indonesia ada klub-klub seperti itu, grup-grup seperti itu. Tergantung bayarannya. Hari ini ada jadwal menangis di mana saya? Oh, di sana. Bukan nangis yang asli, tapi tergantung bayaran.
Nah, ini yang menyebabkan orang yang mati akan ikut tersiksa juga. Disiksa karena dia mewasiatkan itu, atau kata sebagian ulama, dia tahu keluarganya akan melakukan itu tapi dia diam saja, tidak nahi mungkar, maka dia akan kena. Wan nahyu innama huwa anil buka illadzi fihi nadab. Dan larangannya itu, larangan menangis itu hanya adalah tangisan yang di dalamnya ada nadab, panggilan-panggilan terhadap si mati. Nanti malam Jumat datang betulan, lari. Kalau kita Jawa kan setiap hari Jumat, malam Jumat, oh itu apa itu, datuk-datuk yang sudah mati itu datang tengok cucunya gimana, situasinya gimana. Auniyahah atau ratapan. Wa dalilu ala jawazil buka'i bi ghairi nadbin wala niyahatin ahadisu katsirah. Dalil yang menunjukkan bolehnya tangisan tanpa ada panggilan ataupun ratapan, hadisnya banyak. Minha diantaranya yang akan beliau sebutkan berikut ini. Al hadisul hadi wa sab'un ba'da tis'imi'ah 971. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf. Beliau disertai oleh Abdurrahman bin Auf. Wa Sa'ad ibnu Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis, lihat parahnya sakit Sa'ad bin Ubadah. Falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau. Tatkala orang-orang tadi melihat tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menangis. Faqal ala tasma'un, maka Nabi mengatakan, apakah kalian tidak mendengar? Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena tangisan air mata. Damak berarti apa? Linangan air mata. Wala bihusnil qalb, bukan pula karena kesedihan hati. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarham. Tetapi Allah menyiksa atau merahmati dengan sebab ini. Itu suara apa? Hah? Tak paham masalah. Abu mobil buka. Lo tak paham caranya gimana? Abu mobil dia macam ni kita nak keluarkan dia. Dalam handphone dia. Apa? Dalam handphone dia dengar ceramah dalam handphone dia. Betul dia on kat sini. Dia lupa tutup mic. Dia lupa tutup mic, dia dengar kat kita. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi ya? Kata beliau yaitu Nabi SAW mengatakan, akan tetapi Allah menyiksa atau merahmati dengan sebab ini. Wa asyara ila lisanih. Nabi menunjuk ke lidah beliau. Muttafaqun alaih. Baik. Di sini Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Beliau adalah Abu Qais Al-Khazraji Al-Ansari, salah satu dari yaitu apa pemimpin Ansar dari Khazraj. Yarhamukallah. Di sini menunjukkan bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Muhallab rahimahullahu taala,
bahwasanya yaitu disunahkan untuk menjenguk orang sakit, dan bahwasanya seorang pemimpin, seorang kepala negara ataupun seorang muallim itu tidaklah turun derajatnya tatkala dia menjenguk rakyatnya atau menjenguk muridnya dan sebagainya. Bahkan ini adalah termasuk dari akhlak agung yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan di sini waktu itu Nabi disertai oleh sejumlah sahabat dari Quraisy, semuanya Quraisy, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Semuanya adalah dari kalangan Quraisy, yang semuanya adalah muhajirun. Nah, mereka menyertai Nabi untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Dan ini menunjukkan semangat Rasulullah semangat para sahabat untuk menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemani Nabi di majelis, menemani Nabi ketika pergi keluar, menjenguk orang dan seterusnya, bahkan menemani Nabi di dalam peperangan. Tidak seperti Bani Israel nyuruh nabinya perang bersama Allah, mereka duduk-duduk saja. Para sahabat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Fabaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumah Sa'ad bin Ubadah, minta diizinkan masuk. Di situ sudah banyak orang, karena memang Sa'ad bin Ubadah pemimpin Khazraj, sudah banyak orang yang menjenguk. Tatkala melihat Nabi dan rombongan datang, maka mereka memberikan jalan. Setelah itu Nabi bertanya kepada keluarga yang di situ, bagaimana keadaan saudara kami saat dikatakan soleh, yaitu keadaannya baik. Walaupun sedang sakit parah, tetapi tetap orang mukmin itu berbaik sangka kepada Allah dan tafaul, yaitu berharap kebaikan-kebaikan, berharap segera sehat kembali dan seterusnya. Setelah itu Nabi duduk di dekat Sa'ad bin Ubadah dan melihat keadaannya yang sedang sakit parah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Dalam riwayat yang lain Nabi meruqyahnya, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, dan seterusnya. Tatkala melihat, dan hadis ini menunjukkan kelembutan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala melihat sahabatnya itu sakitnya sangat parah, maka beliau menangis. Dan juga sekaligus ini menunjukkan kelembutan hati para sahabat. Tatkala melihat Nabi menangis, maka mereka pun ikut menangis, karena memang mereka itu betul-betul berusaha untuk selalu sesuai dengan keadaan Nabi, meniru Nabi, dan juga hati mereka mengikuti Nabi. Tatkala Nabi sedih, mereka ikut sedih. Tatkala Nabi marah, maka mereka bilang pada Nabi, wahai Rasulullah, siapa yang membuat Anda marah? Kami akan memerangi dia. Tatkala mereka melihat Nabi gembira, mereka juga ikut bersukacita. Ini keadaan para sahabat yang selalu mengikuti Nabi dan menyesuaikan diri. Bukan menyesuaikan diri dengan pola politik, yaitu sekedar ikut karena politik, tidak demikian. Tetapi memang hatinya itu berusaha untuk sesuai dengan Nabi. Apa yang Nabi benci, mereka benci. Yang Nabi sukai, mereka sukai, dan seterusnya. Sebagai bentuk ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengingatkan, yaitu jangan sampai mereka berlebihan dalam masalah menangis. Ini menunjukkan wajibnya nahi mungkar. Walaupun boleh jadi kemungkaran belum terjadi, tetapi diingatkan jangan sampai masuk kepada kemungkaran. Apakah kalian tidak mendengar? Ini adalah uslub tarbawi, salah satu dari metode pendidikan, yaitu tidak langsung melarang atau memerintah, tetapi syaddul intibah, menarik perhatian dengan cara menanyakan, ala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Mendengar apa? Mereka akan bertanya-tanya. Ketika pikiran sangat terpusat kepada pertanyaan itu, maka barulah Nabi menyebutkan, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa dengan sebab air mata yang berlinang. Karena ini perkara fitrah manusia. Kalau sedih air mata berlinang. Dijelaskan oleh para ulama, kalau hati itu sedih, maka mata cenderung memanas, badan panas, mata juga panas. Kalau mata terlalu panas, sementara mata itu sel-selnya sangat
halus, sangat lembut, boleh jadi dia akan terkena bahaya. Maka dengan mekanisme yang Allah takdirkan, keluarlah air mata itu, air mata yang bersifat masin itu ya, natrium chloride. Nah, itu sangat membantu untuk mengembalikan, menormalkan keadaan mata. Nah, yang seperti ini sebabnya adalah dari kesedihan hati. Makanya Nabi menyebutkan wala bihusnil qalb, tidak pula Allah menyiksa dengan kesedihan hati. Ini perkara fitrah, manusia boleh sakit hati, boleh gembira, boleh bersuka cita, boleh ini dan itu, yaitu mungkin saja mengalami itu semua. Nah, yang seperti ini tidak disalahkan karena ini masih sesuai dengan fitrah. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarham, tetapi Allah menyiksa atau merahmati dengan sebab ini. Wa asyara ila lisanih, menunjukkan kepada lidahnya. Ini menunjukkan pentingnya untuk betul lisan, mengendalikan lidah. Tidak bermudah-mudah untuk mengungkapkan sesuatu, melontarkan perkataan tanpa memperhatikan. Rasulullah SAW mengatakan innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi la yulqi laha balan adkhalahu Allahul jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat yang tidak dia perhatikan, tetapi kalimat itu mendatangkan ridha Allah, maka Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan min sakhatillah fa adkhalahun nar. Baik. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat yang tidak dia perhatikan dari kemurkaan Allah sehingga Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Datang di beberapa hadis tentang itu. Jadi perlu untuk betul-betul memperhatikan apa yang terucap dari lidah dia. Makanya di dalam bab sebelumnya didatangkan sejumlah dalil tentang ucapan-ucapan yang layak dikatakan tatkala terkena musibah. Ada istirja, ada memuji Allah juga, ada juga doa-doa ini dan itu dan seterusnya, karena malaikat juga mengaminkan. Maka jangan sampai dengan sebab lidah kita tidak dikendalikan, ternyata malah meratap-ratap, akhirnya malah ini menunjukkan tidak ridho dengan takdir Allah, akhirnya dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tayyib. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya pengajaran dan pendidikan itu tidak dibatasi hanya di masjid atau di bangunan-bangunan tertentu, tetapi dia di semua keadaan. Terkadang Nabi mengajar di bawah pohon, terkadang mengajar di atas kendaraan ketika sedang memboncengkan orang, terkadang mengajarnya adalah di rumah seseorang, terkadang bahkan mengajarnya adalah di medan perang. Semua tempat memungkinkan untuk adanya suatu pengajaran. Terkadang pengajarannya dengan lisan, terkadang pengajarannya adalah dengan anggota badan, isyarat dan sebagainya. Jadi yang namanya dakwah Islamiyah itu sangat luas, berbagai cara mungkin dilakukan. Yang penting tidak masuk kepada maksiat-maksiat. Baik. Adapun kalau memakai maksiat, maka boleh jadi ini masuk bid'ah. Maksiat dipakai untuk ibadah, dakwah bagian dari ibadah. Nah, maka itu tidak akan mendatangkan berkah, walaupun pengikutnya banyak. Apa gunanya pengikut banyak tapi ternyata pengikutnya ikut-ikutan terbiasa berbuat maksiat, bukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.